في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ya, kita terjemahkan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Qad sungguh kana adalah dia la bagi kum kalian fi di dalam fi'atain dua golongan fi'atun satu golongan fi'atani fi'atain bentuk tasniyah dua golongan ya. Iltaqata bertemu, keduanya bertemu. Fi'atun satu golongan tuqatilu dia sedang berperang fi di dalam sabili jalan Allahi Allah wadan ukhra golongan yang lain atau golongan lain kafiratun kafir yarauna mereka sedang melihat hum mereka
mislai, dua misal artinya dua kali. Ya. Him mereka, ro'ya penglihatan, al-aini mata, wadan Allahu Allah, yu'ayyidu dia akan menguatkan atau memperkuat ya. Dengan nasri pertolongan, hinya man orang yang yasha'u dia sedang menghendaki. Inna sesungguhnya fi di dalam dalika itu la sungguh ibrotan ibroh atau pelajaran dibagi uli yang mempunyai al-absari penglihatan. Baik. Berkana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atan tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirati yarawnahum mislaihim ra'yal ayat wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Pada benar-benar karena bagian bagi kalian ayatun sebuah ayat di dalam fi'ata ini dua golongan Iltaqota. Keduanya sedang bertemu. Fi'atu segolongan tuqatilu dia sedang berperang di dalam sabilillah jalan Allah ya Allah, bahkan ukhrah yang lain kafiratun kafir yarawna dia sedang melihat mereka sedang melihat mereka misalnya dua misal mereka ro'yah penglihatan al-aini mata buatan Allah yu'ayyidu dia akan menguatkan dengan nasri pertolongan dia kepada siapa yang jauh dan mendaki. Dan semuanya di dalam kalika itu lah sungguh ibaratnya pelajaran dibagi uli yang mempunyai al-absari melihatkan. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد sungguh-sungguh kan adalah dia labadikum kalian ayatun sebuah ayat di dalam fi'ataini dua kelompok iltaqata keduanya bertemu. Fi'atun satu kelompok tuqatilu dia sedang berperang di dalam satu jalan Allah. Wadan ukhra kelompok yang lain kafiratun kafir yarawna mereka sedang melihat bahwa mereka mislai dua kali atau dua semisal di mereka ro'yah pandangan al-aini mata wajan Allah yu'ayyidu dia sedang menguatkan dengan nasri pertolongan dia man barang siapa yasha'u dia sedang menghendaki. Inna sesungguhnya di dalam dalika yang demikian itu dan sungguh-sungguh diperlukan pelajaran bagi uli yang mempunyai al-absari penglihatan.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sungguh ada bagi kalian ayat di dalam dua golongan yang telah bertemu. Satu golongan, dia sedang berperang di dalam jalan Allah, dan yang lain kafir. Mereka sedang melihat mereka, dua kali mereka, penglihatan mata. Dan Allah, Dia akan menguatkan dengan pertolongannya barang siapa yang Dia sedang menghendaki. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh pelajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sungguh ada bagi kalian sebuah ayat di dalam dua kelompok yang sedang bertemu. Sekelompok dia telah berperang, dia sedang berperang di jalan Allah, dan kelompok lainnya kafir. Mereka sedang melihat mereka dua kali mereka penglihatan mata, dan Allah akan menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya di dalam itu sungguh ada pelajaran bagi yang mempunyai penglihatan. قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sungguh ada bagi kalian sebuah ayat di dalam pertemuan dua golongan yang telah bertemu. Satu golongan mereka sedang berperang di jalan Allah, dan selainnya kafir. Mereka melihat mereka dua kali mereka penglihatan mata, dan Allah Dia akan menguatkan dengan pertolongannya barang siapa yang Dia sedang kehendaki. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu sungguh pelajaran bagi orang yang memiliki pandangan. Ya, baik, kita lihat ya, ayat ke-7 ya. Kemarin sudah kita mulai dari surat ayat ke-7 ya, kita lanjutkan. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dia yang dimaksud adalah Allah. Allati, dia yang anzala, dia telah menurunkan ala atas kamu alkitab. Dia telah menurunkan atasmu alkitab. Kemarin sudah kita kenalkan tulisan Al-Quran. Jadi tulisan Al-Quran itu adalah mukjizat. Karena Allah menurunkan Al-Quran ya, dalam bentuk bacaan, juga menurunkan Alkitab dalam bentuk tulisan, yang mana antara bacaan dan tulisannya itu tidak berselisih. Padahal jika dibandingkan dengan tulisan yang ada pada masyarakat Arab, itu berselisih. Ya. Apakah tulisan Al-Quran itu salah? Atau tulisan yang ada di masyarakat Arab itu salah? Ya. Kedua-duanya tidak bisa dikatakan salah. Tulisan Al-Quran nggak salah. Walaupun secara kaidah penulisan berbeda dengan penulisan yang ada pada masyarakat Arab pada umumnya. Karena tulisan Al-Quran memang mempunyai kekhasan berbeda dengan tulisan yang ada pada masyarakat pada umumnya. Sama dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran berbeda dengan bahasa yang mereka pakai sehari-hari, walaupun sama-sama berbahasa Arab. Sehingga di dalam masalah tersebut, orang-orang Arab, bahkan juga orang-orang selainnya, tidak bisa membuat yang sebanding dengan Al-Quran, yang setara dengan Al-Quran, walaupun mereka juga berbahasa Arab. Bahkan ketika Al-Quran menantang kepada mereka, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami telah turunkan atas hamba kami, maka buatlah satu surat yang semisalnya. Dan ajaklah oleh kalian saksi-saksi kalian, penolong-penolong kalian dari selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Jadi tantangan itu berlaku. Namun mereka tidak ada yang bisa menjawab tantangannya, walaupun mereka berbahasa Arab. Ya. Walaupun mereka berbahasa sama dengan yang diucapkan Al-Quran, karena memang bacaan Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab. Demikian juga halnya dengan tulisan. Mereka menulis dengan huruf-huruf hijaiyah, sebagaimana huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Dan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran 100% terdiri atas huruf-huruf hijaiyah yang ada pada tulisan mereka. Namun penulisan Al-Quran berbeda dengan tulisan mereka. Dan sejauh itu, orang-orang Arab di zaman itu maupun zaman saat ini tidak ada yang menyalahkan baik itu bacaan Al-Quran maupun penulisan Al-Quran. Padahal mereka sangat keras penantangannya pada Islam, sangat keras permusuhannya pada Al-Quran.
jika mereka menjumpai ada kesalahan sedikit saja di dalam Al-Quran, baik itu bacaan atau tulisan, pasti itu akan dijadikan sebagai bahan untuk menyerang kepada Al-Quran. Pasti itu akan menjadi amunisi untuk melemahkan kepada Al-Quran. Seperti yang Allah katakan, jika kami turun, jika dia turun dari selain Allah, min indi ghairillahi, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Jadi tidak kita jumpai ada satu perselisihan, baik itu berupa bacaan maupun berupa tulisan. Kekhasan penulisan Al-Quran yang berbeda dengan tulisan yang mereka gunakan, ini tidak dianggap oleh mereka sebagai sebuah kelemahan atau sebuah kekurangan. Ya. Jika itu adalah kesalahan, pasti mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk menyerang kepada Al-Quran itu sendiri dan juga kepada Islam. Dan tulisan Al-Quran ini memang sudah begitu adanya di zaman Rasulullah SAW. Walaupun di zaman itu tidak ada titik-titik, tidak ada harokat yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya antara ba, ta, sa, tidak ada titik-titiknya. Demikian juga harokatnya. Ya. Nah, ini ada hikmah tersendiri. Dan Rasulullah SAW mengawasi penulisan itu ya, sejak Al-Quran itu diturunkan. Seandainya ada penulisan yang salah, pasti sudah ditegur oleh Rasulullah. Ya. Dan pasti sudah dikritik atau diserang oleh orang-orang kafir. Maka sejauh itu tidak kita jumpai ada serangan dari orang kafir terhadap penulisan Al-Quran itu. Dan bisa dibayangkan, jika ada kesalahan, baik pengucapannya maupun penulisannya, tentu akan merusak kemurnian Al-Quran tersebut. Dan mereka pasti akan mengatakan ini bukan dari sisi Allah. Ada pihak yang curang, ada pihak yang berdusta, ada pihak yang mencampuri terhadap turunnya Al-Quran tersebut. Entah itu Allahnya yang salah, atau malaikat yang membawanya yang berbuat salah, atau Rasulnya yang berbuat salah. Tapi sejauh ini tidak kita jumpai ada sedikit pun dari kritikan orang-orang Arab di zaman itu, yang mana di zaman itu permusuhannya kepada Al-Quran sangat keras, permusuhannya kepada Islam sangat keras. Jadi sejauh ini kita menjumpai kemujizan Al-Quran yang memang dijamin oleh Allah keasliannya, seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan dzikra dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Jadi tidak ada satupun huruf yang hilang dan tidak ada satupun huruf yang tambah. Hanya memang kalau kita lihat ada beberapa mushaf yang beredar saat ini, kadang-kadang memang ada ya penulisan-penulisan yang berbeda, tetapi secara bacaan tidak berbeda. Nah, maka sebaiknya ya dikembalikan kepada keaslian dari tulisan tersebut sehingga kemurniannya tetap terjaga dan terpelihara. Ya, baik itu berupa bacaan maupun berupa tulisan. Baik, kita lanjutkan. Walladzi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang telah menurunkan atasmu Alkitab. Jadi ada kata anzala, ada kata nazala. Ya.
Apa perbedaannya antara anzala dan nazzala? Nah, di dalam bahasa kita penerjemahannya itu sama, ya. Ya, jadi penerjemahannya dalam bahasa kita sama. Ya, diartikan secara sama. Nah, kedua-duanya diartikan telah menurunkan. Nah, tapi dua hal ini ada perbedaannya sebenarnya. Ya. Kenapa dibedakan oleh Allah? Nah, tentu pembedaan ini bukan tanpa sebab. Ya. Mungkin kita mengatakan ada persamaan kata, barangkali demikian. Nah, tidak bisa kita katakan ada persamaan kata. Ya, Allah telah memilih kata-kata tersebut dengan kebijakannya dan tidak bisa diubah. Walaupun mungkin secara terjemahannya itu kita terjemahkan sama. Kenapa? Karena ketidakmampuan bahasa kita untuk membahasakan Al-Quran di dalam bahasa kita. Nah, sebuah contoh, kalau dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia tidak punya padanan yang sama antara ya untuk menerjemahkan kata Rabbun dan Ilahun. Kata Rabbun dan Ilahun diartikan sama dengan Tuhan. Padahal dua kata itu mempunyai makna yang berbeda, bahkan jauh perbedaannya. Ya. Bahasa kita tidak membedakan penerjemahan kata ad-din dan al-milah. Padahal keduanya mempunyai perbedaan yang jauh sekali. Kedua-duanya diartikan agama. Nah, sama dengan ini. Kata anzala dan nazala diartikan secara berbeda. Diartikan secara sama, padahal maknanya berbeda. Ya. Apa perbedaannya? Anzala, ya, nazala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, misalnya. Ini menunjukkan pada diturunkan secara langsung. Ini diturunkan secara berturut-turut. Ya, artinya tidak langsung berturut-turut. Nah, cuma bahasa kita secara terjemahan nggak mampu membuat terjemahan yang berbeda antara ini dan ini. Ya. Walladzi anzala, dia yang telah menurunkan secara langsung. Ya. Nazala, secara berturut-turut. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya fi lailatul qadar secara langsung. Ya. Kemudian, ya, anzala berturut-turut. Nah, gimana? Ulama sebagian menjelaskan diturunkan secara langsung dari sisi Allah ke samaud dunia, diturunkan secara berturut-turut ke langit, ya, dari langit dunia ke dunia. Sebagian menartikan demikian. Tapi kalau kita pahami dari ayat ini, ya, walladzi anzala 'alaikal kitab, dia yang telah menurunkan anzala, yaitu ya, 'alaikal kitab secara langsung kepadamu Alkitab. Jadi Alkitab dalam bentuk tulisan ini diturunkan oleh Allah secara langsung kepada Rasulullah. Ini susah ya, muter-muter. Ya. Ini kalau apa itu operatornya bagus ya, ada perlengkapannya, ada berapa kamera itu. Jadi tinggal tek gitu ya. Seperti Salina itu. Makanya kalau hostnya sedang ngantuk diarahkan ke sini. Lagi putar-putar. Jadi walladzi anzala, dia telah menurunkan secara langsung Alkitab. Nah,
kata Alkitab ditulis dengan huruf kaf ta ba. Ya. Yang secara sekilas sepintas bacaannya adalah Al-Kutub. Bacaan Al-Kutub. Bentuk jamak dari Alkitab. Jadi secara sepintas, ya, ketika kita melihat tulisan itu, bayangannya, ya, dia telah menurunkan, ya, kepadamu kitab-kitab, ya, secara sepintas. Karena ketika huruf-huruf itu belum ada harokatnya, maka yang tergambar dalam benak kita adalah kitab-kitab, bentuk jamak dari Alkitab. Ya, jadi kutub. Sehingga mengesankan juga bahwa Allah telah turunkan secara langsung kitab-kitab yang jumlahnya tidak satu. Ya, yang seakan-akan itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Dan itu menggambarkan bahwa Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sungguhnya nggak berbeda. Ya, sesungguhnya sama. Menjadi berbeda seperti yang ada saat ini karena satu terjaga, yang lainnya dipalsukan. Ya. Yang satu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun, dijaga oleh Allah hingga hari ini, dan yang lain dipalsukan. Oleh siapa? Oleh pemuka-pemuka dari agama mereka. Alladzina yaktubuna kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka katakan ini dari sisi Allah untuk mendapatkan imbalan yang sedikit. Ya. Jadi kesannya itu adalah Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada Rasulullah. Ya, ketika kita melihat tulisannya, tapi ketika dibaca menjadi Alkitab, yaitu satu kitab. Nah, apakah ini merupakan kesalahan penulisan? Ya, kenapa tidak ditulis dengan gini? Ya, karena ini jelas Alkitab, Allah menurunkan satu kitab. Kalau ini kutub. Ya. Nah, sejauh ini juga tidak pernah ada satupun kritik, satupun serangan dari orang-orang kafir, ya. Bahkan ketika ayat itu turun, di mana permusuhan mereka pada Al-Quran sangat keras, yang mengatakan bahwa penulisan ini salah. Tidak ada. Nah, ini merupakan salah satu kekhasan Al-Quran. Mereka tidak bisa menyalahkan. Kita nggak tahu apa yang ada pada benak mereka, ya, karena ayat ini turun dikala mereka mempunyai pengetahuan yang luar biasa terhadap bahasa, ya, ngerti terhadap tulisan, ya. Nah, kita hanya menganalisa saja. Nah, tidak ada sedikit pun serangan terhadap tulisan tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menyalahkan ini. Nah, itu salah satu contoh kekhasan Al-Quran. Jika mereka menulis dalam tulisan-tulisan yang lain, pasti akan dikritik, salah tulisannya itu. Ya. Tulisan itu salah, bacanya juga nggak demikian. Gitu. Tapi ketika Al-Quran melakukan semacam itu, tidak ada kritikan bagi Al-Quran. Yang berarti orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, ya, tidak menganggap itu kesalahan, dan itu memang bukan kesalahan. Hanya saja mereka tidak mungkin bisa membuat sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan itu banyak sekali nanti akan kita jumpai yang semacam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar sebuah mukjizat. Ya. Jadi ketika dia telah menurunkan secara Alkitab, nah, kesannya itu adalah kitab-kitab yang lain juga diturunkan oleh Allah. Dan memang, ya,
tidak ada perbedaan yang diturunkan oleh Allah antara ya kitab-kitab dahulu maupun yang sekarang ini. Hanya saja ketika itu sudah diubah oleh ya pengikut-pengikutnya, maka yang dijamin oleh Allah tidak berubah yaitu ya Al-Qur'an. Ya, dalam bahasa lain Alkitab tersebut. Ya. Nah, jadi ini karena keterbatasan penerjemahan sehingga tidak bisa membedakan antara kata anzala dan nazzala. Dia yang telah menurunkan dalam tanda kutip secara langsung ya Alkitab. Bentuknya adalah tulisan. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya, jika itu berupa bacaan maka kewajiban kita adalah membacanya. Dan tugas Rasulullah SAW itu adalah yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Iqra ma yuha ilaika minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an itu. Jadi dibaca. Kemudian bentuk tulisan memberi konsekuensi alladzi 'allama bil qalam. Allah ajarkan manusia dengan perantara kolam, yaitu tulisan. Yang mana disitulah ilmu akan kita dapatkan dengan mempelajari tulisan tersebut. Yang secara khusus di dalam hal ini adalah tulisan Al-Quran. Maka itu adalah sumber ilmu. Ya. Jadi seluruh ilmu Islam yang jika kita rinci, maka kita tidak akan sanggup merincinya, saking banyaknya, itu bersumber dari Al-Quran. Ya. Semua ilmu Al-Quran dan semua ilmu Islam itu bersumber dari Al-Quran. Dan fakta sejarah telah menunjukkan bahwa Islam mampu menjadi penguasa di seantero dunia di dalam waktu yang sangat lama, mengurusi segala macam permasalahan dengan satu sumber, yaitu Al-Quran. Ya. Nah, maka jika kita abaikan Al-Quran, maka kita akan kalah. Tapi jika kita kembali kepada Al-Quran, maka sejarah telah membuktikan bahwa kemenangan dan kejayaan Islam bermula dari Al-Quran tersebut. Itu sumber ilmu dari seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam, yaitu Al-Quran. Ya. Minhu, darinya. Ya. Ayatum muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Nah, di sini juga demikian. Ini secara penulisan ya. Ya. Secara penulisan. Ya. Wah, ini kedua-duanya enggak berfungsi. Nah, mestinya tulisannya gimana? Mestinya tulisannya adalah, nah ini ya. Nah, mestinya tulisannya demikian, tapi tulisan demikian. Apakah salah penulisan ini? Ya, sama dengan pertanyaan tadi. Tidak ada satupun yang menyalahkan. Mulai dari zaman dahulu, ketika Al-Quran diturunkan, ketika kaum Quraisy benar-benar memusuhi kepada Al-Quran, tidak mampu menyalahkan. Apakah Rasulullah SAW salah dalam mendiktekan atau mengawasi penulisan itu? Juga demikian. Nah, makanya kadang-kadang ada ya pendapat mayoritas ini ya, Rasulullah kan ummi, ya, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bagaimana beliau akan mengawasi penulisan Al-Quran itu? Wong beliau nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, gitu ya. Nah, sebagian besar pendapatnya demikian. Karena memang beliau disebutkan Al-Quran sebagai nabi yang ummi, nabi yang nggak bisa baca dan tulis. Nah, ini mungkin perlu ada penjelasan lain ini, perlu ya. Nah, apa penjelasan lain? Ya, coba lihat di dalam hadis Bukhari. Nah, di situ disebutkan peristiwa
yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Ya, di dalam peristiwa Hudaybiyah tersebut, ya, Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib, ya, berhadapan dengan Suhail. Suhail ini adalah diplomat yang sangat ulung, ya, suka ngeyel, nggak gampang berhadapan dengan Suhail ini. Ya. Ketika Rasulullah SAW perintahkan untuk menulis, ya, dari Muhammad min Muhammadin Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah, Suhail menolak. Ya, jika kami mengakui bahwa engkau Rasulullah, nggak akan terjadi peperangan seperti ini. Ya, nggak akan terjadi peperangan seperti ini. Demikian pula sebelumnya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail menolak. Ya, kami tidak kenal dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kami hanya kenal Allah. Tulis saja Allahumma, Bismillah Allahumma gitu. Ya. Nah, ini ada konsekuensi. Jadi kenapa Ar-Rahman itu ditolak oleh Suhail? Kenapa Ar-Rahim ditolak? Kenapa Allah tidak ditolak? Gitu. Ya, nanti kita jelaskan yang lain ya. Suhail tidak menolak untuk menuliskan kata Allah. Bismillah, Allahumma. Tidak ditolak. Tapi yang ditolak adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ditolak? Sementara kata Allah tidak ditolak. Padahal di dalam ajaran kita, Allah mempunyai nama-nama lain. Ya. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ini ya. Ada Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini menunjukkan nama Allah kan? Ya, ada Al-Khaliq, ya. Ya. Ada apa lagi? Hafal? Hafal? Ayo. Apa? Ayo, sebutkan satu-satu. Ayo, coba. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Ayo yang lain. Ya. Nah, itu kan nama-nama Allah saja. Kenapa nama ini tidak ditolak, sementara ini ditolak? Ya. Ketika Rasulullah SAW perintahkan tulis Bismillahirrahmanirrahim, kami nggak kenal dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kami hanya mengenal Allah. Tulislah Bismillah Allahumma, gitu ya. Ya. Baru. Ya. Ya. Nah, kenapa orang Quraisy tidak mengakui Ar-Rahman? Apakah mereka tidak tahu makna Rahman dan Rahim? Kalau kita mungkin nggak tahu apa perbedaan Rahman dan Rahim itu ya. Kita mungkin nggak tahu. Kalau orang saat itu pasti tahu itu. Apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Pasti ngerti. Ya. Kenapa? Kedalaman mereka di dalam hal bahasa itu sudah mencapai puncaknya. Pengetahuan mereka pada bahasa sudah mencapai puncaknya. Mereka sangat paham dengan Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mungkin nggak paham ya. Nggak ada bedanya ini. Kita katakan Maha Pengasih, Penyayang, Maha Pengasih kan gitu. Ya, Maha Pemurah. Mana yang pemurah bisa ini, bisa ini. Yang pengasih mana bisa ini, bisa ini. Ya. Yang penyayang bisa ini, bisa ini. Karena bahasa kita tidak bisa membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Mereka mesti paham. Makanya mereka tolak ini. Kalau kata Allah, kami tahu. Kami menerima. Bismillah. Allahumma. Dengan Allah. Allahumma. Terima. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, kami menolak. Ya. Nah, ada apa kalimat ini ditolak? Padahal ini nama Allah juga. Ar-Rahim juga nama Allah. Nah, ini salah satunya. Ini menurut keyakinan orang-orang Quraisy, ini akidah masalahnya. Ya. Ini akidah.
akidah orang-orang Quraisy saat itu mengatakan kami lebih baik daripada Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Kenapa? Istighna, sombong. Ya. Mereka sombong. Kemenangan kami, kekayaan kami, kejayaan kami di dunia ini adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada kami. Dan jika Allah menyayangi kami, mengasihi kami di dunia, pasti Allah juga akan menyayangi kami di akhirat nanti. Ya. Nah, kami kaya. Kalau bukan dari Allah, dari mana? Kami punya kedudukan. Kalau bukan dari Allah, dari mana? Ya, wah mereka ngerti. Pencipta langit adalah Allah, pencipta bumi adalah Allah. Bahkan pencipta segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi Allah. Mereka paham yang menggilirkan siang dan malam adalah Allah. Mereka ngerti bahwa Rob Arsy yang agung itu adalah Allah. Kita aja belum ngerti itu. Kata Arsy itu mungkin baru kita dengar, maknanya belum tahu, hakikatnya belum tahu. Mereka tahu. Ya. Kami diberi kekayaan, diberi kekuasaan. Negeri Mekah yang membawa keberkahan yang banyak kepada kami ini kan wujud dari kasih sayang Allah kepada kami. Sampai kami kaya, kami berkuasa, sedangkan Muhammad pengikutnya adalah ad-du'afa, orang-orang lemah, orang-orang miskin, budak-budak. Berarti mereka tidak disayangi oleh Allah. Maka jika Allah menyayangi kami di dunia, di akhirat tentu lebih disayangi lagi. Setidak-tidaknya kedudukan kami dan Muhammad dan pengikutnya sama, akan lebih. Nah, sementara Ar-Rahman itu ya membawa makna yang mereka ketahui. Apa Ar-Rahman itu? Ya, di dalam bahasa Arab itu ada wazan ya. Apa wazan itu? Timbangan. Ya. Wazan Ar-Rahman ya. Ini ya. Ya, coba ada fa'lan ya. Ya. Contoh kata-kata yang berwazan fa'lan. Contoh apa saja? Misalnya atsan. Apa atsan? Hah? Atsan apa? Hah? No, ghadban. Haus. Ya. Ghadban apa? Marah. Ya, jadi kata yang berfa'lan. Apa coba? Sebutkan ayo. Apa? Atsan, ghadban. Terus jauhan. Apa? Rahman. Ya. Ya. Rahman. Itu kata-kata yang wajannya seperti wajan fi'il. Di mana wajan fi'il itu menunjukkan perbuatan yang tidak tetap. Ya. Contoh misalnya, kalau kita ya marah gitu ya, ghadban, maka marah ini kan keadaan tidak tetap. Artinya kita tidak terus-menerus marah. Ya. Kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak. Kata jauhan, lapar, itu juga menunjukkan keadaan yang tidak tetap. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang, gitu ya. Ya. Atsan juga demikian. Nah, sama dengan Ar-Rahman. Rahman itu mempunyai
makna yang seperti itu, Maha Pemurah. Ya. Maha Pemurah. Nah, kita memahami dengan Maha Pemurah. Nggak bisa dibedakan dengan pengasih, nggak bisa dibedakan dengan menyayang, karena keterbatasan baca kita itu. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu menunjukkan kepada makna yang terus-menerus. Ya, Ar-Rahim, ya, fa'il, menunjukkan kepada apa? Terus-menerus. Alim, mengetahui, orang yang alim, orang yang mengetahui, kondisi yang terus-menerus. Rahim, kasih sayang yang terus-menerus, gitu. Ya. Nah, mereka tahu, ya, tentang makna dari kata-kata tersebut. Sedangkan mereka merasa bahwa Allah itu selalu menyayangi mereka. Nggak seperti yang dikatakan oleh Muhammad bahwa Allah itu Rahman, yang kadang-kadang menyayangi, kadang-kadang tidak. Ya. Yang mereka yakini adalah Allah selalu menyayangi mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, sementara kata Ar-Rahman Ar-Rahim tidak menunjukkan demikian, maka mereka tolak. Itu salah satunya. Ya. Nah, kembali kepada masalah tadi ini ya. Ini lain kali aja mungkin kita perjelas ini ya. Nah, kalau ini masalah tadi. Ya. Nah, setelah ditolak kata Bismillahirrahmanirrahim, maka Rasulullah mendiktekan atau Rasulullah kepada Ali, tulis ya, min Muhammadin, dari Muhammad Rasulullah, Rasulullah. Ditolak oleh Suhail. Jika kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, tidak akan terjadi peperangan ini. Ya, justru peperangan permusuhan ini disebabkan kami tidak percaya bahwa engkau adalah Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah lunak, perintahkan kepada Ali sebagai juru tulis, ya, dengan mengatakan tulislah Muhammad bin Abdullah, Muhammad hamba Allah. Ali nggak mau menulis, kok dilecehkan terus kita, gitu ya, kok direndahkan terus kita, padahal posisi kita kuat, bahkan saat ini pun kita berperang kita mau, nggak akan mundur sampai mati gitu, kok diperlakukan gitu kita nurut. Ali nggak mau nulis. Maka ketika Rasulullah melihat keengganan Ali, maka diambillah ya naskah tersebut, kemudian ditulis sendiri oleh Rasulullah. Nah ini, nah itu situ diriwayatkan oleh Bukhari. Nah ini menunjukkan bahwa beliau menulis ini ya, beliau bisa menulis. Nah ini mungkin perlu kita kaji lebih mendalam lagi. Jadi apa makna dari Rasulullah itu ummi? Apa benar-benar nggak bisa nulis, ataukah sebenarnya beliau bisa nulis, atau mungkin sebelumnya nggak bisa nulis, kemudian setelah itu bisa nulis? Karena perintah pertama yang turun kepada Rasulullah adalah Iqra, bacalah. Bagaimana perintah itu disampaikan oleh Jibril yang berasal dari Allah tentunya kepada orang yang nggak bisa baca? Kan percuma ada perintah baca sementara Muhammad itu nggak bisa baca. Bisa jadi demikian. Bisa jadi Jibril mengajarkan kepada Rasulullah untuk baca. Ya, kemudian setelah itu beliau bisa baca. Sehingga maknanya bisa jadi, ini belum pasti ya, jadi kita belum memberi keputusan, tetapi nanti bisa dikaji lagi lain kali makna dari ummi tersebut. Sebelumnya beliau memang tidak bisa baca tulis, tapi setelah ada perintah itu Jibril mengajarkan baca tulis kepada Rasulullah, dan setelah itu Rasulullah bisa baca tulis. Seperti juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana pada setiap malam dari bulan Ramadan, Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan beliau Al-Quran. Nah, mengajarkan itu kan bisa bermakna mengajarkan bacaannya dan juga mengajarkan tulisannya. Bisa jadi demikian. Nah, sehingga setelah itu bisa jadi beliau bisa membaca dan menulis, terutama tulisan Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya dipahami bahwa Rasulullah SAW tidak mengawasi penulisan tersebut dan sahabat murni yang menulis tersebut, maka bisa jadi apa yang ditulis sahabat salah karena nggak ada pengawasan. Karena sahabat kan nggak dapat wahyu, yang dapat wahyu kan Rasulullah. Ya. Sehingga bisa jadi ketika sahabat salah menulis, nggak ada koreksinya.
Tapi ketika Rasulullah mengoreksi, yang dapat wahyu adalah beliau, dan seandainya salah pasti beliau akan ditegur oleh Allah, ya. Maka bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa Al-Quran memang turun, ya, dalam Alkitab dengan tulisan yang juga wahyu dari Allah, ya. Jadi kembali pada ini, minhu ayatum muhkamatun, di antaranya ada ayat yang muhkamat, ya. Apa ayat muhkamat itu? Ya. Nah, ini juga demikian. Nah, ini juga secara tulisan mestinya tidak demikian. Ya. Mestinya adalah ini. Ada huruf alif yang hilang. Kurang satu huruf. Mestinya ada muhkamatun tapi tulisannya demikian. Ada satu huruf yang tidak ditulis. Nah, apakah salah tulisan semacam ini? Sama dalilnya tadi. Tidak ada satupun koreksi dari orang-orang Quraisy. Tidak ada satupun yang menyalahkan itu, padahal tulisan mereka tidak seperti itu. Nah, dan ini bisa dipahami juga bahwa ya, ada kekhasan dari penulisan Al-Quran tersebut yang itu tidak bisa disalahkan oleh mereka. Walaupun oleh orang-orang yang memusuhi kepada Islam tersebut. Ya, minhu ayatum muhkamatun. Di antaranya adalah ayat-ayat muhkamat. Ya. Apa muhkamat itu? Sebagian ulama menjelaskan bahwa muhkamat itu adalah ayat-ayat yang jelas. Ya. Jelas apanya? Jelas maksudnya. Ya. Ya. Kemudian jelas hukum-hukumnya, kemudian jelas tujuannya, dan bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam menetapkan hukum, menetapkan syariah, menetapkan aturan, karena jelas. Nah, sebagian ulama memahami demikian. Ya. Apa ayat-ayat jelas itu? Nah, disebutkan di situ hunna umul kitab. Itulah induk atau pokok dari Alkitab tersebut. Ya. Nah, pokok atau induk dari Alkitab tersebut yaitu ayat-ayat yang memberikan petunjuk yang jelas. Diketahui maksudnya, diketahui tujuannya. Ya. Nah, contoh banyak sekali di dalam Al-Quran yang muhkamat tersebut. Yang ketika kita baca, kita tahu maknanya, kita tahu kandungannya. Kemudian wa ukhara mutasyabihat. Yang lain adalah ayat-ayat yang mutasabihat. Nah, ini juga demikian. Sama dengan sebelumnya, di mana ayat tersebut secara tulisan ya menyalahi kepada kaidah-kaidah penulisan yang umum di dalam tulisan Arab, yaitu kurang arif, mutasyabihat. Ya. Ya. Nah, tulisannya adalah mestinya gini. Ya. Mutasyabihat, ya. Kurang satu huruf. Nah, kita bilang, wah enak Al-Quran, salah nggak dikatakan salah, gitu ya. Kita salah dikatakan salah, ini salah nggak dikatakan salah. Ya, kalau kita ya yakini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang maksum, terbebas dari salah, ya, maka kita yakin bahwa tidak ada yang salah dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, baik berupa bacaan Al-Quran itu atau berupa tulisan Al-Quran itu, ya. Nah, atau barangkali ya ini kemungkinan lain. Jadi ilmu tulisan itu belum sampai kepada kita itu, ilmu tentang tulisan atau hakikat dari tulisan itu mungkin belum sampai pada kita itu. Tapi yang terjadi memang penelitiannya kita yakin ya memang tulisan yang seharusnya seperti ini. Ya, ditulis seperti ini ada rahasia yang belum terkuak.
Makanya, nah yang Anda yakini itu adalah bahwa kita memang nggak akan sampai mengetahui hakikat Al-Quran, nggak sampai. Ya. Mungkin kita pahami secara menyeluruh dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Ketika kita ulang mempelajari dari awal hingga akhir, pasti akan kita jumpai hal-hal lain lagi. Ya. Sampai selesai kita ulangi dari awal, pasti kita akan jumpai hal-hal lain lagi. Terus seperti itu. Maka itulah rahasia bahwa tafsir Al-Quran itu terus-menerus akan ditulis oleh para mufasir. Ya. Kenapa nggak cukup satu tafsir? Karena hikmah, petunjuk, ya, pelajaran yang ada di dalam ayat itu tidak akan pernah habis untuk digali. Tidak akan pernah habis untuk diambil ibrohnya. Ya. Berapapun banyak kitab tafsir yang sudah ditulis, itu masih kurang. Masih akan terus para ulama-ulama mufasir itu akan mencari atau mendapatkan hikmah-hikmah baru, pelajaran-pelajaran baru, ibroh-ibroh baru. Dan tidak akan sampai pada hakikat sungguhnya. Nah, itulah salah satu dari kemukjizatan Al-Quran. Dan tidak kita jumpai kitab apapun di dunia ini, ya, yang mempunyai kekhasan seperti itu. Bahkan termasuk kitab hadis. Hadis ada syarahnya, tapi terbatas. Ada Bukhari misalnya, ya, Fathul Bari, Irsyadus Syari. Orang merasa cukup dengan 2 syarah itu. Sudah cukup. Ya. Ada syarah Muslim, An-Nawawi. Nah, dengan syarah itu sudah cukup. Tetapi Al-Quran tidak. Disyarah, ditafsirkan beberapa kali pun. Loh, kok pakai teropong itu? Kurang besar misalnya. Atau wajib pakai kacamata. Ya. Ya. Jadi disyarah, ditafsirkan beberapa kali pun akan terus didapatkan hikmah-hikmah baru. Ya. Mukjizat. Ini nggak ada pada kitab-kitab lain. Ya, mungkin antum tahu satu kitab yang syarahnya sebanyak itu nggak ada. Ya. Dan anehnya, disyarah beberapa kali pun atau sekian banyak pun tetap dibaca orang itu. Ya, tetap dibaca. Dan orang nggak bosan-bosan untuk mencari hikmah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ya, bukan hanya dari sudut hukum, dari sudut macam-macam. Nah, sehingga ilmu pembelajaran dari Al-Quran ini memang tidak akan pernah khatam. Jangan kita merasa bahwa, oh saya sudah khatam satu tafsir, selesai. Tidak. Antum baca tafsir berikutnya, akan dijumpai yang lain. Akan dijumpai lain terus-menerus seperti itu. Ya. Dan tidak akan pernah khatam kita belajar Al-Quran itu. Itu satu mukjizat yang tidak ada pada kitab manapun di dunia ini. Ya, ya Al-Quran. Ya. Mana di antara ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat itu? Di satu waktu, seorang mungkin mengatakan itu mutasyabihat. Tapi setelah dia pelajari, kemudian dia menjadi muhkamat. Jadi demikian. Ya. Mungkin sebelumnya banyak atau mutasabihat, tetapi setelah banyak belajar akan menjadi muhkamat. Contoh, awal surat dari beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang putus-putus. Ada, yang pertama adalah apa ini? Hah? Mana alif lam mim? Ini alam atau ulim? Ya, ya. Ya, ini alam atau ulim ini ya. Ya, ya kan? Di mana tulisan alif lam mim itu? Hah? Bukan alif lam mim. Enggak.
Kalau ini antum baca alif lam mim. Nah, ini antum baca alif lam mim. Alif lam mim. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf. Baru bacanya alif lam mim. Ini 3 huruf. Yang kita baca mungkin ulim atau alam gitu ya. Tapi kenapa bisa dibaca dengan alif lam mim? Kenapa bacanya demikian? Dengan kata lain, tidak ada tulisannya tapi ada bacaannya. Tulisannya nggak ada, tapi bacaannya ada. Nah, ini juga hal yang tidak bisa dikritik oleh orang-orang Arab saat itu. Jika ini salah, nulis seperti itu, pasti mungkin Abu Jahal, mungkin Al-Walid, mungkin Utbah bin Rabi'ah, mungkin Anas, pasti akan protes itu. Itu katanya turun dari sisi Allah, wong salah gitu kok. Barangkali demikian. Gitu katanya wahyu, wong tulisannya salah gitu. Tapi nggak ada satupun riwayat mereka menyalah-nyalahkan terhadap penulisan Al-Quran semacam itu. Yang berarti mereka paham terhadap apa yang ada di sini. Bahkan mungkin orang-orang Quraisy yang sangat benci, sangat benci pada Islam tersebut. Ya. Ada. Ya. Tidak ada tulisan tapi ada bacaannya. Ini juga demikian. Ya. Nah, mungkin di satu waktu orang tidak paham terhadap makna dari alif lam mim. Oh, itu mutasyabihat itu. Kemudian dengan proses pembelajaran terus-menerus dia akan paham, oh ternyata muhkamat itu. Ya. Oh, ternyata muhkamat ayat itu. Bukan mutasyabih lagi tapi muhkamat itu. Semakin diperdalam juga demikian. Makanya kalau kita lihat tafsir tentang makna dari huruf-huruf ini, itu akan banyak tafsir. Ada yang mengatakan, oh itu singkatan dari nama Allah. Ya. Alif Allah, Lam Latif, Mim Majid. Oh itu singkatan dari nama Allah Jibril dan Muhammad. Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Ada yang mengatakan macam-macam. Ada yang mengatakan itulah Al-Quran. Ya, itulah Al-Quran. Yang terdiri atas ayat-ayat yang ditulis dengan huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya hanya 29 huruf. Ketika dia tersusun di dalam satu ayat, maka menjadi sebuah ayat yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Ketika menjadi satu ayat, maka akan membuat manusia ditantang untuk membuat yang serupa dengan itu, padahal hurufnya sama. Ya. Tidak ada yang keluar dari hanya 29 huruf tersebut. Maka alif lam mim dalikal kitabu. Alif lam mim itulah Alkitab. Ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah kan gitu. Alif lam mim dalikal kitabu. Itulah Alkitab. Dan akhirnya mungkin orang sudah berubah. Asalnya adalah mutasyabih, kemudian menjadi muhkamat. Itu. Ya. Dan itu terus menerus akan terjadi, di mana terungkap sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui dari Al-Quran, kemudian terungkap dengan pembelajaran yang terus menerus itu, sehingga memang tidak akan kita jumpai, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan kering dari hikmah, kering dari pelajaran, dan itu hanya ada pada Al-Quran, dan itu menunjukkan bahwa inilah benar-benar suatu mukjizat. Ya. Nah, bagi kita yang mungkin belum merasa tertantang, tertarik, terinspirasi, ini perlu untuk mendekat kepada Al-Quran. Ya, bahkan bacaannya saja sudah menimbulkan ya, kerinduan. Ya.
bacanya saja. Apalagi kalau kita sudah mulai mencari makna hikmah dan sebagainya. Jadi bukan hanya hukum yang ada di situ, tetapi keseluruhan dari apa yang ada di langit dan bumi itu akan kita pahami ya dengan mempelajari Al-Quran tersebut. Maka ini butuh kepada proses untuk selalu mentadaburi Al-Quran tersebut, terus mentadaburi Al-Quran tersebut. Ya, baik. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Sudah? Nggak ada? Waktunya habis? Baik, demikian